Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan salah satu konsep penting di dalam kalkulus integral. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Faraja Bobal Bilhak, lalu selanjutnya Kamutia, dan juga Alfiana Kusnul Aziza. Baik, tanpa berlama-lama, di sini saya akan membahas materi pertama dari kelompok 7, yaitu definisi partisi balok. Nah, jadi sebelum itu kita pahami dulu apa sih partisi balok itu. Nah, jadi bayangkan balok B, ini misalnya balok B nih, itu ada A1 dikali dengan B1 dikali dengan A2 B2 dikali dengan A3 B3. Nah, untuk menghitung integral itu kita membagi nih, ini ada satu balok itu. Nah, itu kita bagi tuh setiap intervalnya menjadi potongan kecil. Jadi hasilnya balok besar terbagi menjadi sub balok kecil. Nah, sub balok kecil ini yang disebut sebagai partisi balok. Nah, selanjutnya ada definisi integral lipat 3 sebagai limit. Jadi integral lipat 3 didefinisikan sebagai limit jumlah Riemann. Secara sederhana kita jumlahkan nilai fungsi pada titik-titik contoh di dalam subbalok lalu dikalikan dengan volumenya. Ketika ukuran partisi semakin kecil, jumlah ini mendekati nilai integral lipat 3. Tuh. Nah, di sini ada rumusnya ya, integral lipat 3 dari fungsi f x y z terhadap volume V atas daerah B, yaitu limit dari jumlah Riemann ketika normal partisi mendekati 0, yaitu jumlah dari f x i bintang y j bintang lalu z k bintang dikali dengan delta V. Lalu selanjutnya ada sifat integral lipat 3. Nah, sifat yang pertama itu ada linearitas. Linearitas itu adalah kombinasi dari linear fungsi sama dengan kombinasi linear integralnya. Lalu yang kedua aditivitas. Jika balok dibagi menjadi dua bagian, integral total adalah jumlah integral masing-masing bagian. Lalu yang ketiga ada perbandingan. Untuk perbandingan sendiri itu misalkan fungsi jika fungsi f itu selalu lebih besar dari G. Nah, maka integralnya juga sama. F juga lebih besar dari integral G. Nah, lanjut ada teorema Fubimi. Teorema Fubimi memberikan kita cara praktis menghitung integral lipat 3 alih-alih menghitung langsung. Kita bisa menuliskannya sebagai integral berulang. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu integral lipat 3 dari fungsi x, y, z terhadap volume V pada daerah B sama dengan integral A1 sampai B1, lalu A2 sampai B2, lalu A3 sampai B3. Nah, dari fungsi f, x, y, z terhadap z, kemudian x, kemudian z, kemudian y, kemudian x. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan dari kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Mutia. Nah, sebelum itu kita bahas dulu tentang daerah umum. Pada gambar dijelaskan bahwa misalkan S adalah suatu daerah terbatas dan tertutup di ruang 3 dimensi. Jadi misal kita memiliki di sini kan kita membahas integral lipat 3 di mana yang visualisasinya itu berbentuk ruang 3 dimensi gitu, ruang. Jadi berbeda dengan integral lipat 2. Daerah ini balik kembali ke gambar, daerah ini bisa berubah di dalam suatu balok besar B. Jadi bayangkan ada sebuah daerah ruang S. Bentuknya itu tidak harus balok sempurna, bisa bentuknya melengkung, miring, atau dibatasi oleh bidang dan permukaan tertentu. Nah, karena daerah S kadang bentuknya rumit, maka secara konsep kita boleh menganggap S berada di dalam balok B jika fungsi f, x, y, z hanya didefinisikan pada daerah S, lalu nilainya dibuat 0 di luar S. Maka integralnya dapat kita tulis integral S f, x, y, z dv. Nah,
Ini artinya kita menjumlahkan nilai fungsi f, x, y, z pada seluruh volume daerah S. Nah, selanjutnya untuk menghitung integral lipat 3, kita perlu melihat proyeksi daerah ruang S ke bidang tertentu. Pada gambar, daerah S diproyeksikan ke bidang XY. Proyeksi ini nah, disebut XY. Astagfirullah. Nah, maksud bayangan daerah S kita jika kita lihat dari atas ke bidang, atau jika dilihat dari atas ke bidang XY. Setelah kita tahu proyeksinya di bidang XY, barulah kita menemukan batas untuk variabel Z. Batas variabel atau batas Z. Nah, untuk daerah sederhana terhadap Z, batas Z itu ditulis dari lambang C 1 X Y. Nah, sampai Z sama dengan C 2 X Y. Nah, maka bentuk integralnya itu nanti akan menjadi integralnya jadi integral S f x y z dv sama dengan integral s x y, biar kelihatan lebih kecil, x y. Nah, integral dari C 1 X, Y sampai C 2 X, Y. Nah, F X Y Z DZ DA. Nah, artinya pertama kita integralkan terhadap Z, lalu hasilnya diintegralkan pada daerah proyeksi S, X, Y. Jika daerah proyeksi S, X, Y juga ada sederhana, misalnya daerah sederhana terhadap Y, maka integral lipat 3-nya dapat ditulis menjadi integral berulang seperti ini. Iterasi integral lipat 3. Integral S X Y F X ini X Y F X Y Z dv sama dengan integral batas A sampai B integral P 1X P 2X integral C X, Y integral sampai X C pasti 1 pasti 2 X, Y. Lalu fxy X F X Y X Y Z DZ DY DX. Urutan pengerjaannya itu dibaca dari integral paling dalam keluar jadi bentuk DZ DY DX, maka selalu dikerjakan dulu adalah terhadap Z, kemudian Y, terakhir itu terhadap X. Yang penting diperhatikan urutan batas variabelnya. Jadi integral AB dari A ke B, integral P1X, integral P2X. Kemudian integral C1X, Y, pasti 2X, Y, Fx, YZ,
dz, dy, dx. Batas paling dalam yaitu batas z boleh bergantung pada x dan y. Batas tengah yaitu batas y boleh bergantung pada x. Sedangkan batas paling luar yaitu batas x harus berupa konstanta. Bagian ini berkaitan dengan materi integral berulang. Kemudian, pada contoh di gambar terdapat integral. Kita bahas contoh 2. It's too much. Contoh 2. Nah, itu ada contoh integral 5 dari minus 2 sampai 5. Integral dari 0 sampai 3. Integral dari y sampai x plus 2, 4 dz, dy, dx. Nah, cara membacanya adalah sebagai berikut. Pertama, karena urutannya dz, dy, dx, nah, maka kita integralkan dulu terhadap x-nya. Batas z-nya dari x. Jadi, batas z dari z sama dengan y sampai z sama dengan, jadi ini x plus 2. Nah, kemudian setelah selesai yang terhadap x-nya, terhadap z-nya, lanjut terhadap y. Terhadap y dari 0 y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3 terhadap x terhadap x dari x lebih dari sama dengan minus 2 kurang dari sama dengan 5. Jadi, contoh ini menunjukkan bagaimana integral lipat 3 ditulis sebagai integral iterasi dengan 3 variabel, yaitu variabel x, y, dan z. Selanjutnya, pada contoh berikutnya diberikan fungsi fx yz sama dengan 2. Contoh 3. fx yz sama dengan 2yz. Nah, dengan daerah pejauh S yang dibatasi oleh beberapa permukaan, yaitu Z, batas daerah pejauh S dibatasi oleh Z sama dengan 2 minus 1 per 2 X kuadrat. Nah, dalam bidang X sama dengan 0, Y sama dengan X, Y sama dengan 0. Nah, pada soal ini daerah S merupakan daerah 3 dimensi dibatasi oleh permukaan paraboloid dan beberapa bidang. Langkah pertama yang dilakukan adalah melihat daerah S sebagai daerah sederhana terhadap Z. Dari gambar, batas bawah untuk Z adalah Z sama dengan 0. Batas bawah Z sama dengan 0. Nah, batas atasnya itu atas Z 2 minus 1 per 2 X kuadrat. Jadi batas Z-nya itu dari Z lebih dari sama dengan 0
kurang dari sama dengan 2 minus 1 per 2 X kuadrat. Nah, kemudian kita lihat proyeksi daerah tersebut pada bidang XY. Pada bidang XY, daerah dibatasi oleh pada bidang XY. Dibatasi oleh batas Y sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan X. Kok ini nulisnya 2? Sama dengan 0. Y sama dengan X. Nah, sehingga X bergerak dari lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2. Bener 2 gak sih tadi? 2 deh. 2 yang 0 Z. Ya. Iya gak? Iya. Nah, maka integral lipat 3-nya itu dapat kita tulis integral lipat 3. Itu dapat ditulis integral S 2YZ dV sama dengan integral dari 0 hingga 2, kemudian integral dari 0 hingga X. Benar 0 gak sih? Kemudian integral dari 0 hingga 2, integral dari 0 hingga 2 min 1 per 2 X kuadrat 2YZ DZ DY kemudian DY DX. Nah, artinya kan di sini urutan DZ, DY, DX. Kita menghitung dari daerah Z terlebih dahulu, lalu daerah daerah Z, daerah Y, daerah X. Baik, kita lanjutkan menghitung integralnya. Tadi di sini ada kesalahan yang Y sama dengan, saya nulisnya 2 kalau nggak salah. Terus yang benar itu Y sama dengan 0, Y sama dengan X, itu di batas bidang XY-nya. Ini kita tarik ke atas untuk kita hitung integralnya. Integral 0 sampai 2, 0 sampai X, 2, 0 sampai X, 0 sampai 2, integral 0, 2 minus 1 per 2 X kuadrat. 2 minus 1 per 2 X kuadrat 2YZ terus 2 DZ DY DX. Nah, integral lipat 3 pada daerah S dari fungsi 2YZ dari fungsi XY 2XY terhadap volume sama dengan integral X dari 0 sampai 2, integral Y dari 0 sampai X, integral Z dari 0 sampai 2 minus 1 per 2. Ini kayaknya kelebihan ya, ini 1 per 2 karena kan 3. Ini kok salah nih, 2 1 per 2. Nah, dari di sini integral lipat 3 pada daerah S dari fungsi 2XY terhadap volume sama dengan integral X dari 0 sampai 2, kemudian integral Y dari 0 sampai X, integral Z itu dari 0 sampai 2 minus 1 per 2 X kuadrat dari fungsi 2XYZ terhadap Z, kemudian Y, kemudian X. Nah, karena urutan terakhirnya adalah DZ, DY, DX, jadi kita turunkan sesuai urutan tersebut. Kita turunkan terhadap Z terlebih dahulu. Terhadap Z. Itu integral
0 2 minus 1 per 2 x kuadrat 2 x y z dz. Nah, karena yang diintegralkan terhadap z, maka x dan y itu dianggap konstan. Nah, sehingga sama dengan 2x kan konstan, y integral z dz sama dengan 2xy dikali z kuadrat per 2 sama dengan xy z kuadrat. Nah, jadi integral 2xyz dz itu hasilnya xyz kuadrat. Nah, integral dari z adalah z kuadrat per 2 karena di depan ada 2xy, maka 2xy itu dikali z kuadrat. Ini kita bisa coret sehingga hasilnya xyz kuadrat. Kemudian batas z-nya kita substitusikan. Batas z. Nah, 0 z lebih dari sama dengan 0. Z lebih dari sama dengan 0. Kok 2 lagi nulisnya? 0 kurang dari sama dengan 2 minus 1 per 2 minus 1 per 2 x kuadrat. Nah, kita misalkan misal A sama dengan 2 minus 1 per 2 x kuadrat. Ini supaya lebih mudah ya teman-teman. Nah, sehingga integral 0 sampai 2, integral 0 sampai x y z kuadrat dari 0 hingga 2 minus 1 per 2 x kuadrat. Nah, dy dx. Maka tadi kan kita misalkan a ya, itu akan menjadi x y z kuadrat 0 sampai a. Nah, ya kan, sama dengan tulis di mana ya, sini, x y a kuadrat minus xy 0 kuadrat sama dengan xy a kuadrat dikurang 0 sama dengan xy a kuadrat. Tuh. Karena a sama dengan 2, jadi kita masukkan, substitusikan x y 2 minus 1 per 2 x kuadrat. Nah, setelah mendapatkan hasil integral terhadap z, kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya agar lebih mudah. Kita bisa misalkan dulu batas atasnya di sini, yang mana batas atasnya itu 2 minus 1 per 2 x kuadrat, itu kita misalkan menjadi a, sehingga didapatkan xy 2 buka kurung 2 minus 1 per 2 x kuadrat tutup kurung kuadrat. Nah, di sini dari bentuk kuadrat ini itu kita bisa hitung dulu bagian kuadratnya ya. Kalian kan tahu yang a minus b kuadrat sama dengan a kuadrat minus 2ab plus b kuadrat. Nah, dengan a nya itu sama dengan 2, b nya itu minus 1 per 2 x kuadrat. Jadi hasilnya itu 2 minus 1 per 2 x kuadrat jika kita kembangkan menjadi 2 kuadrat minus 2 kali 2 ya kan, 2 kali 2 1 per 2 x kuadrat plus 1 per 2 x kuadrat. Kita hitung jadi 4 minus 4 1 per 2 x kuadrat plus 1 per 2 x kuadrat
ya 1/4 X pangkat 4 masih bisa. 4 minus 2x kuadrat per 1/4. Jadi kan ini dikali x pangkat 4. Ini kalau pangkatnya bisa ditambah jadi x pangkat 4. Jadi kita substitusikan y nya substitusi. Nah, karena batas z dikuadratkan, kita perlu mengembangkan untuk 2 minus 1/2 x kuadrat. Setelah dikembangkan, hasilnya adalah 4 minus 2x kuadrat plus 1/4 x pangkat 4. Lalu hasil ini dikalikan dengan xy. Tuh, kalikan dengan xy. Kan tadi masih ada xy nya. Xy 4 minus 2x kuadrat plus 1/4 x pangkat 4. Hasilnya adalah 4xy minus 2x pangkat 3 y plus 1/4 x pangkat 5 y. Nah, ini kan sudah kita dapatkan ya, yang terhadap z nya. Nah, setelah mendapatkan terhadap z, itu bentuknya berubah menjadi integral 0 sampai 2 integral 0 sampai z. Nah, ini 4xy minus 2x pangkat 3 y plus 1/4 x pangkat 5 y dy dx. Itu sesuai urutannya mana tadi di atas. Oke. Nah, kita integralkan terhadap y ya teman-teman. Oke. Kita tulis dulu dari sini. Integral terhadap y. Nah, karena kita mau mengintegralkan terhadap y, maka x-nya itu konstan, sehingga integral 4xy dy sama dengan 4x kali y kuadrat per 2 sama dengan 2xy kuadrat. Integral minus 2x kuadrat y dy sama dengan minus 2x kuadrat dikali y kuadrat per 2 sama dengan minus x pangkat 3 y kuadrat. Integral 1/4 x pangkat y x pangkat 5 y dy sama dengan 1/4 x pangkat 5 kali y kuadrat minus 2 sama dengan 1/8 x pangkat 5 y kuadrat. Nah, jadi integral dari 4x y minus 2 x pangkat 3 y plus 1/4 y dy terhadap y itu adalah hasilnya 2x y pangkat 2 minus x pangkat 3 y kuadrat plus 1/8 x pangkat 5 y kuadrat. Ini kita integralkannya per section ya. Gitu teman-teman. Nah, saat diintegralkan terhadap y, semua bentuk itu mengandung x tetap dianggap konstan, jadi yang berubah hanya pangkat y, karena integral dari y adalah y kuadrat per 2, setiap sukunya dikalikan dengan y kuadrat per 2. Kita lanjutkan teman-teman. Jadi supaya cepat, ini x y nya batas bawah y nya batas sudah tidak bisa dikebawahin. Nih, kita tulis di sini
batas atas ya sama dengan X, dan batas bawah ya sama dengan 0. Itu didapatkan integral batas 0 sampai 2 itu 2x pangkat 3 minus x pangkat 5 plus 1/8 x pangkat 7 dx. Ini batas untuk y-nya. Kemudian kita menghitung integral tadi terhadap z, terhadap y, terakhir itu terhadap x. Nah, kita menghitung integral terhadap x, integral dari 0 sampai 2 2x pangkat 3 minus x pangkat 5 plus 1/8 x pangkat 7 dx. Nah, kita hitung satu persatu lagi seperti tadi ya, buat teman-teman. Kita bawa ke sini lagi. Nah, untuk integral 2x, oke ini 2x pangkat 3 2x pangkat 3 itu dx itu berarti jadinya 2 kali x pangkat 4/4 sama dengan 1/2x pangkat 4. Nah, untuk integral x pangkat 5 minus x pangkat 5 dx itu hasilnya minus x pangkat 6/6. Kemudian untuk integral 1/8 x pangkat 7 dx sama dengan 1/8 dikali x pangkat 8/8 sama dengan 1/64 x pangkat 8. Nah, jadi kita dapatkan dari ketiganya 1/2 x pangkat 4 minus x pangkat 6/6 jadi 16, kayak 16 jadinya pangkat 6/6 plus 1/64 x pangkat 8. Nah, kemudian ini dari terhadap x-nya didapatkan 1/2 x pangkat 4 minus x pangkat 6/6 tambah 1/64 x pangkat 8. Yang terakhir kita substitusikan batas x-nya, yaitu x sama dengan 2, x sama dengan 0 ya. Untuk yang x sama dengan 2 terlebih dahulu, 1/2 4 pangkat 4 minus 2/6 ini pangkat 6 tambah 1/64 x pangkat 8 kan? Sama dengan 8 kali 2 16 bagi 2 8. Iya kan? Enggak, coba kita hitung pelan-pelan dulu deh. 1/2 12 pangkat 6 itu 64/6 tambah ini masih x guys, 2 pangkat 8 1/64 2 pangkat 8 itu 256 sama dengan jadinya 16 bagi 2 8 64 bagi 6 kita sederhanakan 32/3 tambah 1/6 dikali 256 256/4 sama dengan 8 minus 32/3 tambah ini 4. Nah, jadi kita dapatkan 8 minus 32/3 plus 4 32/3 8 ditambah 4 12 minus 32/3 sama dengan ini kan 4 36/3
36/3 minus 32/3 sama dengan 4/3. Nah, ini kalau kita substitusikan 0 kan hasilnya 0 ya. Jadi hasil dari substitusinya atau batas X-nya itu 36/3 minus 32/3. Hasil dari substitusi batas X sama dengan 2 itu 4/3 maksudnya. Integral yang sama itu dapat dihitung dengan urutan integrasi yang berbeda. Sebelumnya kan urutannya dz, dy, dx. Nah, lalu pada contoh selanjutnya itu, contoh yang baru kita kerjakan itu dy, contoh lainnya dy, dx, dz. Nah, artinya yang diintegralkan terlebih dahulu adalah variabel y, kemudian x, lalu z. Integralnya itu menjadi integral s 2yz dv sama dengan integral 0, 2, 0 akar 4 minus 2z integral 0 sampai x 2yz dy dx dz. dz. Urutan integrasinya ini berubah, maka batas-batas integralnya itu juga akan berubah, teman-teman. Tapi walaupun urutan ini berubah, hasil integrasinya itu dia akan tetap sama. Jadi dari yang tadi kita kerjakan nih, urutan integrasinya berubah, itu hasilnya nanti hasil akhirnya tetap sama 4/3. Jadi yang dapat disimpulkan dari materi ini yaitu integral lipat 3 digunakan untuk menghitung integral pada daerah 3 dimensi, yaitu daerah pejal. Kedua, daerah S dapat berubah daerah umum yang tidak harus berbentuk balok. Jadi bentuknya 3 dimensi tapi tidak harus balok. Ketiga, untuk menyusun integral lipat 3, kita perlu menentukan proyeksi daerah terlebih dahulu, misalkan ke bidang x, y. Keempat, batas integral itu harus disusun sesuai urutan variabel. Jika urutannya dz, dy, dx, maka batas z bergantung pada x dan y. Batas y boleh bergantung pada x, batas x harus berupa konstanta. Kemudian urutan integrasi itu boleh diubah, tetapi batas integralnya juga harus berubah gitu, harus ikut disesuaikan. Itu penjelasan dari saya mengenai integral lipat 3 pada daerah umum, rumus integral literasi, 3 variabel. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, dan di sini saya akan membahas tentang penerapan integral lipat 3 pada pusat dan pada massa dan pusat massa, dan juga pada bagian probabilitas. Selamat disimak. Pada bagian ini kita akan membahas konsep massa dan pusat massa pada benda pejal menggunakan integral lipat 3. Nah, secara sederhana, massa itu adalah jumlah keseluruhan materi yang terdapat dalam suatu benda. Sedangkan kalau pusat massa itu adalah titik yang mewakili letak rata-rata massa benda tersebut. Nah, jadi jika benda memiliki kerapatan yang tidak seragam, maka untuk menentukan massa dan pusat massanya itu kita dapat menggunakan integral lipat 3. Nah, di sini sudah saya gambar. Jadi bisa ya rekan-rekan lihat gambar di sebelah sini. Dari sini kita terdapat sebuah benda pejal yang diberi nama S ini. Ini ya teman-teman. Nah, huruf S ini menyatakan daerah 3 dimensi yang akan nantinya kita hitung massanya. Nah, sumbu X Nah, sumbu X, Y, Z ini X, Y, Z ini, itu digunakan untuk menunjukkan posisi benda di dalam ruang. Nah, pada bagian ini, itu benda pejal S yang menjadi objek perhitungannya. Jadi di bagian yang di sini ya teman-teman, di dalam sini. Nah, untuk menghitung massa benda yang bentuknya rumit, itu kita bisa membagi benda menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Nah, salah satunya bagian kecil itu ditunjukkan oleh kotak kecil yang yang disebut BK itu ya. Ini ya teman-teman. Ini ya di dalam ruang ini, di bagian ini. Nah, jadi kotak kecil ini
nih kotak kecil ini itu memiliki volume yang sangat kecil. Nah, pada titik tengah kotak kecil itu berada pada koordinat X bar K, nih ya, X bar K, Y bar K, dan Z bar K ini. Setiap bagian benda itu sudah memiliki kerapatan yang dinyatakan dengan simbol delta X, Y, Z. Nah, kerapatan ini berarti adalah massa persatuan pada volume. Misalnya kayak besi lebih berat, kayu lebih ringan. Nah, maka nilai deltanya itu berbeda. Massa dari elemen kecil BK itu diperoleh dengan mengalihkan kerapatan dengan volumenya. Nah, sehingga massa elemen kecil tersebut adalah ini ya teman-teman, delta X bar K, Y bar K, dan Z bar K dikali dengan dikalikan dengan delta VK. Nah, karena benda tersusun dari segi banyak elemen kecil, maka seluruh massa benda itu diperoleh dengan menjumlahkan semua massa elemen kecil tersebut. Nah, proses penjumlahan tak hingga ini disebut dengan integrasi. Nah, di sini sudah saya tuliskan rumusnya. Yang pertama ini ada rumus massa. Rumus massa ini digunakan untuk mencari massa total benda. Yang ini ya, teman-teman. Yang ini. Nah, simbol integral lipat 3 itu menunjukkan bahwa kita menjumlahkan seluruh massa elemen-elemen kecil di dalam daerah S. Jadi hasil akhir itu adalah massa total benda yang dilambangkan dengan M. Nah, di sini ada rumusnya. M atau massa itu sama dengan integral lipat 3 terhadap S delta X, Y, Z dV. Nah, yang selanjutnya di sini ada, sudah saya tuliskan rumusnya, yaitu momen terhadap bidang X, Y. Nah, di sini mengapa muncul faktor Z ya, sebelah sini? Karena kita ingin mengetahui seberapa jauh massa benda yang berada dari bidang X, Y. Nah, jadi semakin tinggi posisi suatu bagian benda, itu maka semakin besar kontribusinya terhadap suatu momen gitu. Nah, di sini jadi rumus itu momen X, Y sama dengan integral lipat 3 terhadap S Z delta X, Y, Z dV. Maaf. Yang terakhir ada rumus pusat massa. Nah, setelah massa dan momennya diperoleh, kita bisa mulai menentukan koordinat pusat massanya. Nah, untuk koordinat Z ini digunakan rumus momen dibagi massa total. Jadi hasil akhirnya itu adalah ini, Z bar yang menunjukkan posisi rata-rata. Ya, Z bar yang menunjukkan posisi rata-rata massa benda pada arah vertikalnya. Konsepnya mirip seperti mencari titik keseimbangan sebuah penggaris ya, teman-teman. Jika massa tersebar merata, pusat massa berada di tengah. Tetapi jika ada bagian yang lebih berat, maka pusat massa juga akan bergeser ke arah bagian yang lebih berat tersebut. Karena itu kita memerlukan integral untuk menghitung posisi pusat massa pada suatu benda yang bentuk dan kerapatannya itu tidak sederhana. Seperti itu. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas contoh 5 yang ada di buku kalkulus di halaman 327. Nah, di situ kan ada soal, carilah massa dan pusat massa benda berjarak S dari contoh 3 dengan asumsi bahwa kerapatannya sebanding terhadap jarak dari alasnya di bidang X, Y. Nah, yang pertama kita masukkan dulu rumus rumus massanya, yaitu kita garisin dulu ya. M sama dengan integral lipat 3 terhadap S delta X, Y, Z dV. Nah, karena di soal diberitahu kalau delta X, Y, Z-nya itu sama dengan KZ, maka massanya itu sama dengan integral lipat 3 terhadap S KZ dV. Nah, yang selanjutnya di buku itu tertulis M sama dengan integral 0 X ya. Nah, kenapa tiba-tiba di sini ada batas integral? Karena simbol integral lipat 3 yang ini ya, teman-teman. Maaf. Yang ini
itu dia masih menunjukkan daerah S secara umum. Nah, supaya bisa dihitung, daerah S-nya itu harus ditulis dalam bentuk batas-batas X, Y, Z. Jadi, hasilnya itu integral 0 sampai 2, integral 0 sampai X, integral 0 sampai 2 min X kuadrat per 2, itu sama dengan, itu KZ, DZ, DY, dan DX. Nah, dari mana diperoleh 2 min X kuadrat per 2 itu diperoleh dari contoh 3 yang sebelumnya, teman-teman. Nah, selanjutnya, kita fokus ke integral yang di dalamnya dulu. Jadi selanjutnya itu integral 02 min X kuadrat per kuadrat KZ DZ. Nah, karena dia konstanta, kan KZ itu K-nya itu sama dengan konstanta. Nah, berarti sama dengan K integral 0 sampai 2 min X kuadrat per 2 Z D Z. Nah, jadi K-nya itu pindah ke depan ya, teman-teman. Nah, yang integral Z dz itu sama dengan setengah Z kuadrat. Ini menjadi K 1/2 Z kuadrat 2 min X kuadrat per 2. Nah, lalu kita masukkan batas atasnya. K 1/2 kurung 2 dikurang X kuadrat per 2 itu dikalikan dengan 2. Nah, lalu kita masukkan batas bawah 0, jadi hasilnya itu tetap sama. Lalu muncullah K integral 0 sampai 2 integral 0 sampai X 1/2 2 min X kuadrat per 2 by 2 dy dx. Nah, itu sama seperti jawaban yang ada di buku ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini kurang lebih seperti ini. Kita lanjut yang di bawah. Di buku itu kan tertulis seperti ini ya, teman-teman. K integral 0 sampai 2 integral 0 sampai X 2 min X kuadrat plus 1/8 X4 dy dx. Nah, kenapa tiba-tiba jadi berubah seperti itu ya, teman-teman? Itu karena bentuk kuadratnya itu sudah dikembangkan, jadi diperluas gitu. Ingat ya, ingat rumus ini, teman-teman. A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, ini kan bentar. Nah, jadi kalian ingat rumus yang ini. Jadi untuk yang rumus tadi yang ini, yang 2x kuadrat per 2 ini, itu dia dikembangkan jadinya 2 min x kuadrat per 2 itu hasilnya jadi 4 min x kuadrat ditambah 1/4 x pangkat 4. Nah, lalu dia dikalikan dengan 1/2. Jadi hasilnya itu sama dengan 2 min x kuadrat ditambah 1/8 x 4. Nah, maka muncullah bentuk yang tadi ini ya, teman-teman. Nih, muncul bentuk yang ini. Yang ini ya. Ini muncul bentuk yang ini. Nah, selanjutnya itu kan selanjutnya sama dengan konstanta integral 0 sampai 2 itu 2x min x3 plus 1/8 x5 dx. Nah, kalau teman-teman ada yang bertanya nih, kok integralnya hilang gitu. Nah, karena sekarang kita mengintegralkan terhadap y-nya. Yang diintegralkan itu yang 2 min x kuadrat plus 1/8 x 4. X pangkat 4. Jadi tidak ada
y-nya sama sekali gitu. Jadi dianggap konstanta terhadap y. Nih, ingat ya teman-teman. Kuadrat CDY itu sama dengan CY. Nah, maka 2 dikurang X min kuadrat plus 1 per 8 X pangkat 4 ini Y. Lalu kita masukkan batasnya. Y sama dengan X dan Y sama dengan 0. Nah, maka hasilnya itu sama dengan 2 min X kuadrat plus 1 per 8 X pangkat 4 X. Nah, lalu kita kalikan X-nya ke dalam. Nah, jadi itulah asal dari 2X min X pangkat 3. Bentar. 2 min X pangkat 3 plus 1 per 8 X 5. Nah, jadi asal munculnya ini ya teman-teman, 2X min X pangkat 3 ditambah 1 per 8 X pangkat 5 itu dari yang sebelumnya tadi nih, yang bawah ini rumus ini. Ini rumusnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjutkan rumusnya sama dengan konstanta M sama dengan konstanta X kuadrat min 1 per 4 X pangkat 4 ditambah 1 per 48 X pangkat 6 batas 0. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Nah, jadi yang tadi kan integral terhadap Y, kalau sekarang integral terhadap X. Jadi satu-satu kita ubah ya teman-teman. Di sini ada integral 2X dx sama dengan X kuadrat. Nah, lalu integral min X pangkat 3 dx sama dengan min 1 per 4 X pangkat 4. Jadi integral 1 per 8 X pangkat 5 dx itu sama dengan 1 per 48 X pangkat 6. Lalu digabungkan semuanya, jadinya X kuadrat min 1 per 4 X pangkat 4 ditambah 1 per 48 X pangkat 6. Nah, jadi itu integral yang terhadap X. Lalu kita substitusikan X-nya itu sama dengan 2. Substitusikan, jadi M sama dengan konstanta dikali 2 pangkat 2 kuadrat min 1 per 4 2 dipangkatkan 4 ditambah 1 per 48 pangkat 6 itu dikalikan. Nah, sama dengan K 4 min 4 ditambah 64 per 48 sama dengan konstanta 4 per 3. Jadi masanya itu sama dengan 4 per 3 konstanta. Nah, jadi hasil akhirnya itu sama dengan massa konstanta 4 per 3 konstanta. Jadi massa bendanya itu diperoleh dengan mengintegralkan fungsi kerapatan terhadap seluruh volume benda. Nah, setelah dilakukan integrasi tadi yang di atas tuh secara berturut-turut terhadap Z, X, dan Y, maka diperoleh massa total sebesar 4 per 3 K. Kurang lebih seperti itu. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan mencari momen terhadap bidang XY yang dilambangkan dengan MXY. Kita pindah ke halaman yang baru ya. Nah, di sini kita lambangkan dengan MXY. Nah, rumus yang kita gunakan itu adalah momen XY sama dengan integral lipat 3 S Z
delta X, Y, Z, dV. Nah, mengapa ada faktor Z di depan kerapatan? Karena momen terhadap bidang X itu memperhatikan jarak massa terhadap bidang X-nya. Nah, jarak suatu titik X, Y, Z ke bidang X itu adalah sebesar nilai Z. Nih, sebesar nilai Z ini ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, pada rumus momen muncul faktor Z ini. Nah, selanjutnya, karena pada soal diketahui fungsi kerapatannya itu adalah delta X, Y, Z sama dengan KZ, maka fungsi tersebut saya substitusikan ke dalam rumus. Sama dengan delta integral lipat 3 terhadap S Z KZ dV sama dengan integral lipat 3 terhadap S itu sama dengan KZ akar 2 dV. Nah, di sini diperoleh nih KZ kuadrat karena Z-nya itu dikalikan dengan KZ nih ya, karena Z-nya ini dikalikan dengan ini KZ. Selanjutnya saya akan ubah integral lipat 3-nya ini sesuai batas-batas daerah S yang sudah diketahui pada contoh 3. Jadi, sama dengan integral dari 0 sampai 2, integral dari 0 sampai X, integral dari 0 sampai 2 min X kuadrat per 2, itu sama dengan KZ kuadrat DZ DY dx. Nah, saya akan mengintegralkan terlebih dahulu terhadap variabel z-nya. Karena k-nya merupakan konstanta, maka k-nya tetap. Jadi, integral dari z kuadrat itu terhadap z adalah integral z kuadrat dz itu sama dengan 1/3 z pangkat 3. Nah, sehingga diperoleh k per 3 atau konstanta integral dari 0 sampai 2 integral dari 0 sampai x itu 2 min x kuadrat per 2 akar 2 dy dz. Nah, setelah itu bentuk pangkat 3 bentuk pangkat 3-nya itu saya kembangkan sehingga menjadi bentuk polinom yang lebih mudah diintegralkan. Jadi hasilnya itu sama dengan k per 3 integral dari 0 sampai 2 integral 0 sampai x itu sama dengan 8 dikurang 6x kuadrat plus 3/2 x pangkat 4 min 1/8 x pangkat 6. Maaf ya teman-teman, tidak mau, jadi saya lanjutkan di bawahnya dy dz. Nah, berikutnya saya integralkan terhadap y-nya. Kita agak kesini ya teman-teman. Nah, karena tidak ada variabel y pada fungsi ini ya teman-teman, nih lihat kan di sini tidak ada y, fungsi y, maka tidak ada variabel y pada fungsi tersebut, maka proses integrasi terhadap y itu hanya menghasilkan faktor x. Sehingga menjadi k per 3 integral dari 0 sampai 2 itu 8x min 6x pangkat 3 plus 3/2 x pangkat 5 min 1/8 x pangkat 7 dx. Nah, selanjutnya saya integralkan terhadap x dan mensubstitusikan batas 0 sampai 2. Sehingga diperoleh hasilnya itu sama dengan momen x, y sama dengan 4/3k. Nah, jadi nilai momen terhadap bilangan x ya itu adalah 4/3k. Nilai momen ini nantinya itu akan digunakan untuk menentukan koordinat pusat massa pada arah z, yaitu dengan membagi momen terhadap massa total benda. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah memperoleh momen terhadap bidang xy, selanjutnya saya akan mencari momen terhadap bidang xz yang dilambangkan dengan, kita ganti ke halaman yang baru, m x z.
Nah, momen terhadap bidang XZ ini digunakan untuk membantu menentukan koordinat pusat massa pada arah sumbu Y. Nah, karena yang diperhatikan adalah jarak terhadap bidang XZ, maka yang digunakan itu adalah koordinat Y-nya. Jadi, rumus yang digunakan itu adalah MXZ sama dengan integral lipat 3 terhadap S Y delta X, Y, Z, dV. Nah, pada soal itu diketahui bahwa fungsi kerapatan itu adalah delta X, Y, Z sama dengan KZ. Nah, oleh karena itu, fungsi kerapatan tersebut akan saya substitusikan ke dalam rumus. Nah, jadinya integral lipat 3 S Y dikali dengan KZ dV. Atau bisa juga integral lipat 3 S KYZ dV. Nah, di sini muncul bentuk KYZ itu, ya, KYZ itu karena faktor Y dari rumus momen itu dikalikan dengan fungsi kerapatan KZ-nya. Nah, selanjutnya saya tuliskan integralnya sesuai batas-batas daerah S-nya. Kita di sini aja teman-teman biar muat. Itu MXZ sama dengan integral dari 0 sampai 2, integral dari 0 sampai X, integral dari min X kuadrat per 2 KYZ DZ DY DX. Nah, karena urutan integrasinya itu dimulai dari Z dulu, maka saya akan integralkan KYZ terhadap Z terlebih dahulu. Nah, di sini K-nya itu dianggap konstanta ya, dan Y-nya itu juga dianggap konstanta karena integrasinya kita terhadap Z dulu. Nah, jadi yang sebenarnya diintegralkan itu hanya integral Z dz-nya saja. Nah, hasilnya jadi sama dengan 1/2 Z kuadrat. Nah, maka diperoleh konstanta integral dari 0 sampai 2, integral dari 0 sampai X, itu 1/2 Y, 2 min X kuadrat per 2, akar 2 dy, dy dx. Nah, kenapa ada Y di depan sini? Nih ya teman-teman, nih kenapa ada Y di depan sini? Itu mengapa setelah integrasi itu masih ada Y? Karena tadi yang diintegralkan itu kan hanya Z, sedangkan Y-nya itu dianggap konstanta selama proses integrasi terhadap Z. Nah, jadi Y-nya itu tetap di bawah gitu. Jadi hasilnya itu menjadi 1/2 Y 2 min X kuadrat per 2 itu dikalikan dengan 2. Nah, ini yang diperoleh dari integrasi terhadap Z-nya. Yang selanjutnya kita akan mengintegrasi terhadap Y-nya. Nih, perhatikan bahwa 2 min X kuadrat per 2 kali 2 itu tidak mengandung Y, jadi dianggap konstanta. Nah, jadi yang diintegralkan itu hanya integral Y dy-nya saja. Nah, itu hasilnya sama dengan 1/2 Y kuadrat. Nah, maka diperoleh konstanta integral dari 0 sampai 2 1/4 X kuadrat 2 dikurang X kuadrat per 2 kuadrat dz. Nah, ketika batas, nih kenapa tiba-tiba jadi X kuadrat di sini, di sini ya teman-teman, itu ketika batas Y itu sama dengan X dan batas bawah Y sama dengan 0 disubstitusikan ke 1/2 atau setengah Y kuadrat. Jadi diperoleh kita lanjut ya, diperoleh 1/2 X sama dengan dikurang 1/2 dikali 0 akar 2 itu sama dengan 1/2 X kuadrat. Nah, karena sebelumnya sudah ada faktor 1/2, maka 1/2 nya itu dikalikan dengan 1/2. Dikalikan dengan 1/2 itu sama dengan 1/4. Maka muncullah 1/4 X pangkat 2.
Nah, di sini ya. Nih, mana sih? Nih ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengembangkan bentuk kuadratnya. Jadi agak lebih mudah diintegralkan terhadap X, bentuk kuadratnya itu akan dikembangkan. Nih, bentuk kuadrat yang ini ya, teman-teman. Yang 2 min X kuadrat per 2 ini. Kita kembangkan. 2 min X kuadrat per 2. 2 itu sama dengan 4 dikurang 2X kuadrat ditambah 1 per 4 X pangkat 4. Nah, dikalikan dengan 1 per 4 X kuadrat yang tadi, yang di atas tadi ya, teman-teman. Nah, maka menghasilkan X kuadrat min 1 per 2 X pangkat 4 ditambah 1 per 16 X pangkat 6. Nah, sehingga konstanta integral dari 0 sampai 2 itu X kuadrat min 1 per 2 X4 ditambah 1 per 16 X pangkat 6 dx. Nah, lalu karena tadi udah integrasikan terhadap Z lalu terhadap Y, sekarang kita akan mengintegrasikan terhadap X-nya. Di sini ada delta X kuadrat dx itu sama dengan 1 per 3 X. Nih, kita ambil dari yang sebelumnya, teman-teman. Lalu integral min 1 per 2 X4 dx itu sama dengan min 1 per 10 X pangkat 5. Jadi integral 1 per 16 X pangkat 6 dx sama dengan 1 per 112 X pangkat 7. Nah, setelah mensubstitusikan batas 0 sampai 2, maka diperoleh M X Z-nya itu sama dengan 64 per 105 konstanta. Nah, ini ya, teman-teman, hasil akhirnya. Jadi, nilai momen terhadap bidang XZ adalah 64 per 105K. Nilai ini nantinya itu belum menjadi koordinat pusat massa. Nilai ini masih berupa momen. Untuk mendapatkan koordinat pusat massa pada arah Y, nilai momen tersebut harus dibagi terlebih dahulu dengan massa total benda yang sebelumnya sudah diperoleh. Nah, selanjutnya saya akan mencari momen terhadap bidang YZ yang dilambangkan dengan MYZ. Kita halaman baru ya, teman-teman. MYZ. Nah, momen terhadap bidang YZ itu digunakan untuk menentukan koordinat pusat massa pada arah sumbu X. Nah, mengapa untuk arah X? Karena bidang YZ itu memiliki persamaan X sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, sehingga jarak suatu titik ke bidang YZ itu ditentukan nilai X-nya. Nah, oleh karena itu digunakan rumus MYZ sama dengan integral lipat 3 terhadap S X delta X, Y, Z, D, V. Nah, pada soal diketahui bahwa fungsi kerapatan itu adalah delta X, Y, Z sama dengan KZ. Nah, maka di sini momen YZ itu diubah sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Berarti di sini momen YZ itu sama dengan integral lipat 3 terhadap S K, X, Z, D, V. Nah, kenapa di sini jadi tiba-tiba KXZ? Ya, teman-teman, kenapa jadi tiba-tiba KXZ? Itu bentuk KXZ itu diperoleh dari hasil perkalian X yang berasal dari rumus momen dengan fungsi kerapatan KZ-nya. Nah, selanjutnya integral lipat 3 ini dituliskan menggunakan batas-batas daerah S yang sudah diketahui. Seperti sebelum-sebelumnya, teman-teman. Jadi, di sini MYZ sama dengan integral dari 0 sampai 2, integral dari 0 sampai X, integral dari sampai 2 X kuadrat per 2 K X Z DZ DY DV. Nah, yang pertama kita akan mengintegrasikan terhadap Z dulu. Karena
urutan integrasi dimulai dari Z, maka kita akan integrasikan terhadap Z dulu. Nah, di langkah ini, Z-nya itu kita anggap K-nya itu kita anggap konstanta ya teman-teman, dan X-nya itu juga dianggap konstanta, karena yang sedang kita integralkan itu hanyalah Z-nya. Nah, sehingga integral Z dz itu sama dengan 1/2 Z kuadrat. Nah, maka diperoleh konstanta integral dari 0 sampai 2, integral dari 0 sampai X, 1/2 X, 2 dikurang X kuadrat per 2 dy dx. Nah, kalau misalnya kenapa X tidak ikut integral gitu, tidak ikut diintegralkan gitu kan, karena pada tab ini kan variabel integrasinya itu adalah Z ya teman-teman, jadi X-nya itu kita anggap konstanta dan tetap ikut terbawa sampai proses integrasinya terhadap sampai dilakukan integrasi terhadap X gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengintegrasikan terhadap Y-nya. Perhatikan ya teman-teman, 1/2 X itu kan 2 dikurang X kuadrat per 2. Nah, di sini tidak ada mengandung Y sama sekali, artinya seluruh bentuk tersebut itu dianggap konstanta terhadap Y. Nah, sehingga integral dy sama dengan Y itu setelah dimasukkan batas Y sama dengan X dan Y sama dengan 0, maka diperoleh sama dengan konstanta integral dari 0 sampai 2 1/2 dikali dengan X kuadrat 2 dikurang X kuadrat per 2 kali dengan 2 dx. Nah, kenapa setelah integrasi terhadap Y muncul X kuadrat nih? Kenapa gitu kan di sini nih ya teman-teman? Karena hasil integral terhadap Y itu adalah Y. Jadi ketika batas atas Y sama dengan X disubstitusikan, maka diperoleh faktor X-nya. Nah, sebelumnya sudah ada faktor X di depan, jadi X-nya itu dikali X sama dengan X kuadrat gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengembangkan bentuk kuadratnya ini. Bentuk kuadrat ini ya teman-teman. Sini kita tulis 2 dikurang X kuadrat per 2 sama dengan itu 4 dikurang 2X kuadrat plus 1/4 X pangkat 4. Nah, kemudian dikalikan dengan 1/2 X kuadrat ya teman-teman. Nah, kuadrat. Sehingga menjadi 2X kuadrat min X pangkat 4 ditambah 1/8 X pangkat 6. Nah, maka momen YZ-nya itu sama dengan konstanta integral dari 0 sampai 2X kuadrat min X4 ditambah 8X6 dx. Nah, ini hasil dari pengembangan kuadratnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut ke integrasikan terhadap X yang terakhir ya. Di sini kita masukkan integral 2X kuadratnya ini dan dx-nya. Integral 2X kuadrat dx sama dengan 2/3 X pangkat 3 integral X pangkat 4 dx sama dengan minus 1/5 X pangkat 5. Yang terakhir integral 1/8 X pangkat 6 dx itu sama dengan 1/56 X pangkat 7. Nah, sehingga diperolehlah nih MYZ-nya itu sama dengan konstanta 2/3 X pangkat 3 1/5 X pangkat 5 ditambah ya teman-teman yang tadi kita ubah ini 1/56 X pangkat 7 dan batas 0 dan 2. Nah, setelah kita mensubstitusikan batas atas dan bawah, maka diperoleh MYZ-nya itu sama dengan 128/105 konstanta.
Nah, jadi nilai momen terhadap bidang YZ ini adalah 128/105K. Jadi, nilai ini nantinya itu digunakan untuk menemukan koordinat pusat massa pada arah X dengan cara membagi momen terhadap bidang YZ dengan massa total benda. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, setelah itu, kita bisa menemukan Z bar, Y bar, dan X barnya. Nah, untuk Z bar itu, kita bisa Z bar itu sama dengan momen XY per M sama dengan 4 konstanta per 3 per 4 konstanta per 3 sama dengan 1. Nah, kalau Y bar itu sama dengan momen XZ per massa itu sama dengan 64K per 105 per 4K per 3 itu sama dengan 16/35. Nah, kalau untuk X barnya itu sama dengan momen YZ per massa sama dengan 128 konstanta per 105 per 4K per 3 sama dengan 32/35. Nah, jadi kurang lebih sepertinya teman-teman. Untuk Z bar itu sama dengan 1, untuk Y bar itu sama dengan 16/35, dan untuk X bar itu sama dengan 32/35. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh 6 di halaman 329. Sebelum itu, kita ini sudah masuk ke materi baru. Jadi, yang sebelumnya itu kan kita sudah membahas salah satu penerapan integral lipat 3 dalam massa dan pusat massa. Nah, kalau yang sekarang ini kita akan bahas dalam bidang probabilitas. Yang mana kalau dalam massa itu kan M sama dengan integral lipat 3 terhadap S delta XYZ dV. Nah, sedangkan kalau penerapan integral lipat 3 dalam bidang probabilitas itu rumusnya integral lipat 3 terhadap S F X Y Z dV. Nah, jadi perbedaan itu adalah jika pada masa fungsi kerapatan menunjukkan massa persatuan volume, nah maka pada probabilitas fungsi kepadatan itu menunjukkan bagaimana peluang terbesar pada suatu daerah. Kita langsung masuk ke contohnya saja ya, teman-teman. Kan di contohnya itu sudah diketahui fungsi kepadatan probabilitas, yaitu F X Y Z sama dengan satu per 2 untuk 0, dimana 0 itu kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 2, X kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan X. Kita lanjut ke bawah. 0 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 1. Nah, artinya pada daerah yang memenuhi ketiga syarat ini ya teman-teman, itu fungsi kepadatannya bernilai 1/2. Nah, sedangkan kalau yang di luar daerah itu sedangkan yang di luar daerah tersebut itu nilainya 0. Nah, jadi kalau yang 1/2 itu fungsi kepadatan itu bernilai 1/2, sedangkan kalau yang di luar daerah itu nilainya 0. Nah, sebelum menghitung probabilitasnya, kita perlu memahami daerah yang diberikan dulu. Kan dari syarat itu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Nah, artinya X-nya itu bergerak dari 0 sampai 2. Nah, lalu kalau dari syarat 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan X, itu artinya Y-nya itu berada di bawah garis Y sama dengan X. Nah, kalau dari syarat yang 0 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 1, itu artinya tinggi benda itu berada di antara 0 dan 1.
Nah, jika dilihat pada gambar 7 yang ada di buku kalkulus halaman 329 itu, daerah alas itu kan berbentuk segitiga ya, yang dibatasi oleh sumbu X. Bentar, teman-teman. Gambarnya seperti ini. Nah, ini daerah X. Ini 1, ini 2. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Maaf, ini R ya. Nah, kalau dilihat pada gambar ini, itu daerah alas itu kan berbentuk segitiga, yang mana itu dibatasi oleh sumbu X. Nah, garis Y-nya itu, garis Y yang ini, itu sama dengan X. Nah, dan garis X-nya itu sama dengan 2. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, lalu kita bagian A-nya. Kita cari probabilitas Y itu kurang dari sama dengan X per 2. Nah, jadi ini maksudnya ini probabilitas Y-nya itu kurang dari atau sama dengan setengah X-nya. Artinya, kita ingin mencari peluang bahwa nilai Y-nya itu tidak melebihi setengah dari nilai X-nya itu. Nah, kan pada di gambar itu, nah di gambar ini kan Y-nya itu sama dengan X2 ya. Kita tulis di sini, muncul garis baru, Y sama dengan X per 2. Nah, karena syaratnya Y kurang dari atau sama dengan setengah X, nah, maka daerah yang digunakan itu bukan lagi seluruh segitiganya. Teman-teman. Tapi, melainkan hanya bagian bawah garis Y sama dengan X per 2 aja. Jadi kurang lebih kita menyusun integralnya. Probabilitas Y kurang dari sama dengan X per 2 itu sama dengan integral dari 0 sampai 2, integral dari 0 sampai X per 2, integral dari sampai 1 dz dy dx. Nah, kenapa batas atas Y berubah menjadi X per 2? Karena yang sedang dicari itu kan adalah probabilitas pada daerah Y kurang dari sama dengan X per 2. Nah, sehingga daerah integrasi itu harus menyesuaikan syarat tersebut. Nah, ini kita integrasikan dulu. Selanjutnya kita integrasikan dulu Z-nya. Karena fungsi tidak mengandung Z, pada integral dari 0 sampai 1 per 2 dz sama dengan itu 1 per 2. Nah, kalau integrasi Y-nya itu ini Z ya. Kalau integrasi Y-nya itu integral dari 0 sampai X per 2 1 per 2 dy sama dengan X per 4. Nah, kalau integrasi X-nya itu integral dari 0 sampai 2 X per 4 dx sama dengan 1 per 2. Nah, jadi probabilitas bahwa Y kurang dari 1 atau sama dengan setengah itu adalah 1 per 2-nya dari 50%. Nah, kita ke bagian yang B-nya. Nah, selanjutnya dicari nilai harapan atau ekspektasi dari variabelnya. Nah, kita dapat tulis di sini E. Nah, apa itu ekspektasi? Ini kan sebenarnya ekspektasi ya, teman-teman. Ekspektasi itu dapat diartikan sebagai nilai rata-rata teoritis yang muncul dari suatu variabel acak gitu. Nah, rumusnya itu sama dengan ekspektasi Y sama dengan integral lipat 3 terhadap S YF X, Y, Z dV. Nah, kenapa pada rumus ekspektasi muncul Y? Nih ya. Kenapa pada rumus ekspektasi muncul Y? Karena yang dicari itu kan nilai harapan dari variabel Y ya. Jadi kalau misalnya
yang dicari nilai harapan X, maka yang muncul ada X. Nah, dan kalau yang dicari nilai harapan Z, maka yang muncul Z. Jadi sesuai nilai harapan yang dicari gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita substitusikan. Karena F X Y Z-nya itu sama dengan setengah atau 1/2, maka ekspektasinya itu Y sama dengan integral 0 batas 0 dari 0 sampai 2, integral dari 0 sampai X, integral dari 0 sampai 1 Y per 2 dz dy dx. Nah, kalau integrasi z-nya itu berarti jadi sama dengan integral dari 0 sampai 2, integral dari 0 sampai x, y per 2 dy dx. Nah, kalau integrasi pada y itu sama dengan integral dari 0 sampai 2, 1/4 x kuadrat dx. Nah, lalu kalau integrasi pada x itu sama dengan 2/3. Nah, jadi nilai ekspektasi atau nilai harapan dari Y itu adalah 2/3. Seperti itu teman-teman. Mungkin kurang lebih sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.